Al-wakil walau bijulin aminun. Meneruskan bab wakalah terakhir. Wakil, walaupun di situ ada ongkosnya, ada bonusnya, niki adalah orang yang dipercaya atau mendapatkan kepercayaan. Di seorang wakil statusnya adalah orang yang mendapatkan kepercayaan. Karena orang itu mendapat kepercayaan, fala yazmanu ma talifa biyadi bila ta'addin. Tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan segala sesuatu yang telah dilakukannya kecuali gegabah. Niki secara global sama dengan amin-amin yang lain. Orang-orang yang mendapatkan kepercayaan, termasuk negara, dalam hal ini pemerintahan, DPR, niku nggih wakil rakyat. Pemerintah atau presiden negara, eksekutif, presiden dan para menteri-menterinya itu juga wakilnya rakyat. Manakala mereka itu melaksanakan tugasnya dan terjadi kesalahan, terjadi kerugian disebabkan kesalahan di dalam kebijakan. Ini kalau memang gegabah, wajib tanggung jawab. Tapi kalau tidak gegabah, tidak kewajiban bertanggung jawab. Termasuk panitia kurban itu juga wakil. Kalau di dalam melaksanakan tugas gegabah karena enggak pandai sehingga terjadi kesalahan, harus bertanggung jawab. Banyak sing nyembelih enggak iso, seperti nyembelih kambing, kemudian ke atasan istilahnya. Ya ini kan ini ke atasan. Akhirnya sekalipun digorok, dia nggak akan mati. Karena hulkum dan marik tidak putus. Sehingga kalau nanti mati, akan menjadi bangkai. Dalam kurban ya tidak sah. Nah ini bagaimana? Ya harus tanggung jawab ganti. Karena gegabah. Nyembelih sapi di dalam menggulingkannya kurang pinter, gegabah, sehingga sapi terjadi dingklang. Yang akhirnya dengan dingklang itu sapi tidak bisa digunakan untuk kurban. Sebab arba'atun la tujzi'u bil udhiyah. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi digunakan untuk kurban, yaitu al-awra, al-bayin, awaruha. Ada binatang sing kice, kira, yang parah, al-ajfa, yang kurus.
An-nahil, al-marid, ya al-asfa sing pincang. Kemudian al-marid maradun bayyinah, sakit dengan sakit yang serius. Yang terakhir yang sangat kurus. Ini enggak sah dijadikan kurban. Kemudian panitia di dalam melaksanakannya kurang berhati-hati, di dalam menggulingkannya kurang berhati-hati, akhirnya terjadi pincang yang sehingga tidak sah. Al-arja, di al-asfa niku kurus, gendeng, karena gendeng akhirnya malah jadi kurus. Al-arja pincang, sekalipun pincangnya niku karena tidak hati-hati di dalam menggulingkannya, sehingga tidak sah dijadikan kurban. Ini panitia ya harus bertanggung jawab. Kenapa kok harus tanggung jawab? Dikarenakan gegabah. Dikarenakan gegabah. Ini tidak hanya di dalam wakilnya manusia, tapi wakilnya Gusti Allah. Semua manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai wakil Gusti Allah untuk melaksanakan tugas Gusti Allah, janjine Gusti Allah. Karenanya kita adalah karena sebagai wakil, sebagai khalifah, penggantinya Allah, berarti juga harus amin, orang yang bisa dipercaya. Karena orang yang dipercaya, ketika gegabah di dalam melaksanakan tugas, ya harus bertanggung jawab. Terjadi maksiat, pelanggaran yang sengaja, harus bertanggung jawab. Tapi kalau memang tidak sengaja, tidak bertanggung jawab. Kekeliruan sehingga tidak sholat, tidak puasa, atau wakilnya Allah Ta'ala dalam memberi rezeki. Orang-orang kaya diperintahkan untuk memberi rezeki kepada orang miskin. Akhirnya gegabah, sehingga orang miskinnya sampai mati. Ini kalau gegabah wajib tanggung jawab, berdosa di hadapan Allah maksudnya. Tapi kalau tidak gegabah, karena tidak ada kesalahan, seperti kita jalan sudah enak, sudah santai, ternyata terjadi kecelakaan, ini gak tanggung jawab. Dalam hal ini tidak hanya sebatas wakil saja, tapi semua orang yang menerima barangnya orang lain, menerima amanatnya barang orang lain, yang mana orang lain di dalam menyerahkannya itu juga ada kepentingan, maka itu disebut dengan amanah. Kalau amanah, kalau gegabah kewajiban untuk tanggung jawab, bila tidak gegabah tidak wajib tanggung jawab. Contoh ijaroh, orang yang menyewa motor, menyewa mobil, sehingga terjadi kecelakaan. Ini kalau gegabah, seperti dalam mengendarai mobil dengan membaca SMS, membaca WA, akhirnya ngedor, harus tanggung jawab, ngejolin. Kenapa? Karena gegabah. Atau hilang, mobilnya hilang. Lah,
karena di dalam meletakkannya kurang hati-hati. Misalnya diletakkan pada tempat yang tidak aman, ditinggal tempat jauh, tidak ditunggu, akhirnya hilang. Wajib mijoli, wajib tanggung jawab karena gegabah. Tapi kalau tidak gegabah, maka tiba-tiba diadang oleh perampok, nah, akhirnya barangnya diambil oleh perampok, itu tidak wajib tanggung jawab. Kenapa? Karena amin, dia itu dipercaya dan tidak gegabah. Seperti orang yang menerima piring di dalam warung, panjenengan njaluk mangan di warung itu sego, atau menerima cengkir di warung karena membeli inuman, nah, terus ceblok, pecah cedar. Kalau gegabah wajib tanggung jawab. Contohnya meletakkannya di pinggir, akhirnya kesampluk, ya ini gegabah. Karena gegabah wajib tanggung jawab, ngijoli. Tapi kalau memang tidak gegabah, misalnya di bawah terus hati-hati, lah kok tabrakan karo kancane cedar, gak wajib tanggung jawab. Kenapa gak berhati-hati? Termasuk kurir Gojek mengantarkan barang, bahkan mengantarkan manusia, menggonceng manusia, akhirnya terjadi kecelakaan. Ini kalau memang gegabah karena ugal-ugalan, ya harus tanggung jawab. Tapi kalau tidak gegabah, tidak tanggung jawab. Termasuk orang yang dititipi barang. Panjenengan dititipi sepeda motor, sepeda ontel, terus dalam penyimpanannya dalam penyimpanan di tempat yang tidak aman. Nah, sepeda motor jangan diemper, gak dimasukkan di rumah. Akhirnya di bawah orang yang memper, orang yang mampir diemper tadi, hilang, harus tanggung jawab. Karena apa? Karena gegabah. Tapi kalau sudah diletakkan di rumah, di tempat yang layak, ternyata dicuri orang yang masuk rumah, ya gak tanggung jawab. Kenapa? Karena sudah berhati-hati. Kita punya amanat untuk merawat anak, mendidik anak, menyekolahkan anak, mengajikan anak, mendidik wis ngajekno darang niku. Ngaji niku bukan mengkajikan, enggak. Marahi ngaji. Kok ngajekno anak berarti harus kaji, bukan. Kalau ternyata kita gegabah, tidak pernah perintah, tidak pernah berusaha untuk merayu dia untuk melaksanakan ibadah, untuk ngaji, yang akhirnya tidak kita masukkan dalam pendidikan agama, nggak kita ajari agama, nggak kita pelajari akhlak, akhirnya menjadi seorang yang mursal. Orang yang mursal ini orang yang nakal sampai mabuk-mabuk. Orang yang mabuk, lek mabuk-mabukan nggak apa-apa. Pokok gak mabuk tenang. Mabuk-mabukan ini kan nggak apa-apa ya. Perkara yang bisa minum, perkara yang bisa memabukkan. Pokok sampai sholat nggak mau, ibadah nggak mau. Kalau sudah di pondokno, sudah di ngajekno, sudah di sekolahno, orang tua sudah memerintahkan, ternyata
Tuhan menghendaki lain, akhirnya menjadi seorang yang nakal. Ini kita tak tanggung jawab karena sudah berusaha. Tapi kalau dibiarkan, gak diarahkan dalam pendidikan, gak diajarkan akhlakul karimah, gak diajarkan masalah pengetahuan agama, wakhirin mursal, nakal, maka orang tuanya akan mendapatkan dosa. Walaupun orang tuanya sudah mati, anaknya melakukan maksiat, ini tetap mendapat kiriman azab dari anak. Loh, kenapa? Karena anak itu amanat orang tua. Orang tua mendapatkan kepercayaan mendidik anak, menyekolahkan anak, memondokkan anak. Ketika dia gegabah, akhirnya anaknya berdebah, maka orang tua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan dosa-dosa dari anak itu selalu mengalir kepada orang tua. Kenapa? Karena menjadi maksiat, menjadi durhaka gara-gara orang tua gegabah di dalam mendidikannya. Pun niki jenengan biasaken dalam masalah nopo mawon. Kapan-kapan seorang menyerahkan harta terhadap orang lain karena ada kepentingan, maka itu orang yang dipercaya, orang yang mendapatkan kepercayaan. Orang yang mendapatkan kepercayaan, kalau memang terjadi kerusakan, apabila gegabah harus tanggung jawab, kalau tidak gegabah tidak tanggung jawab. Atau dengan kebijakan pemerintah akhirnya terjadilah kecelakaan, dia tanggung jawab. Jadi seperti banyak sekali orang-orang yang membuat taruh di ratan, yang akhirnya terjadilah kecelakaan. Ini harus tanggung jawab karena gegabah, yaitu membuat taruh di jalan raya yang menjadi milik banyak orang. Bukan milik kita, itu milik umum. Terjadilah kecelakaan, harus tanggung jawab karena gegabah. Kalau tidak gegabah, dia di rumah ada truk nyelonong masuk, ya no problem, gak apa-apa. Kenapa? Karena gak gegabah. Semuanya nih. Gadian, orang menerima gadi itu juga amin. Amin itu adalah orang yang mendapatkan kepercayaan. Setiap orang yang mendapatkan kepercayaan, kalau ternyata gegabah, ya harus bertanggung jawab. Kalau tidak gegabah, tidak tanggung jawab. Ngoten mawon pun. Semuanya nih. Takmir masjid, memegang uang, menguasai apa megangnya kan ya apa-apa tanune. Membawa uang dari masjid, bendahara masjid membawa uang bendahara, uang masjid, lalu dihutangkan kepada siapa yang hutang, entah saudaranya, kawannya, akhirnya tidak disaur. Ini harus tanggung jawab, wajib ngijoli. Tidak boleh melepaskan tanggung jawab. Dia yang tidak bayar ya tagih ke sana, tidak boleh. Urusan masalah orang yang pinjam mengembalikannya itu dengan bendahara tadi. Tapi urusan dengan masjid
hanya dengan bendahara juga. Tidak ada urusan dengan orang yang hutang kepada bendahara tadi. Ini sering terjadi yang semacam ini. Makanya jadi bendahara jangan sampai meminjamkan uang masjid kepada orang lain, itu berdosa. Kalau nanti terjadi kecelakaan semacam itu, maka bendahara harus tanggung jawab. Ini hati-hati. Termasuk ditipu orang itu juga harus tanggung jawab. Ini pernah terjadi di daerah Surabaya. Seorang takmir masjid yang membawa uang 50 juta. Nah, terus ada orang yang ngebel akan menyumbang masjid. Jadi kita harus waspada zaman sekarang ini, nggak ada orang yang mau amal soleh kalau nggak kenal. Nah, dia siap untuk gembira untuk menerima sumbangan. Setelah siap untuk menerima sumbangan, tapi diperintahkan untuk kirim rekening, akan ditransfer, dan di dalam rekeningnya itu dia diperintahkan melakukan sesuatu dengan komandonya dia. Akhirnya bukan mendapatkan sumbangan, malah justru uang 50 juta raib. Nah ini bagaimana? Ya tanggung jawab. Nah, itu waktu itu saya dibel ditanyai tentang masalah itu, saya harus tanggung jawab, itu gegabah itu. Gabah karena kau lakukan semacam itu. Oh, orang gak ngerti, dengan gak ngerti ini kok kesamaan gak ngerti kok melakukannya. Nah, ini sering terjadi, tapi yang paling sering niku menghutangkan. Bagi menghutangkan terus dengan yang hutang gak dibayar-bayar. Akhirnya takmir gak gelem bayar, hanya laporan uangnya dipinjam sana sekian. Gak bisa. Sampai mengatakan semacam itu ndak hak. Itu urusanmu, antara kamu menghutangi mereka, jangan masjid kau bebankan untuk nagih. Sedangkan masjid ya hanya uang yang sudah kau bawa itu harus serahkan ke masjid. Lah kalau sudah serahkan pada orang lain, ya harus ganti. Gak bisa gak ganti. Lebih semacam ini kita harus waspada. Karenanya ketika mendapatkan bel, WA, SMS, bel itu sering ya di bel sumbang orang, gitu budu. Biasanya kalau di bel itu dapat hadiah, dapat apa, terus dapat sumbangan, disuruh kirim rekening. Ini biasanya. Nah, jadi kalau sudah kirim rekening ya dia akan pola dengan mengambil punya alat, punya cara untuk mengambil uang di dalam rekening itu. Saya sendiri hampir setiap hari mendapatkan sumbangan, uangmu sekarang 2 miliar. Kalau duit ke miliar tekon diu enggak. Kalau ingin cairkan segera cairkan dengan cara-cara sebagai berikut. Disuruh mencairkan dengan cara-cara sebagai berikut, diantara niku kirim rekening. Rekening listrik ini ya. Nah, ini kalau orang yang tidak bisa menguasai diri, orang yang sangat percaya, ya kirim rekening betul. Kalau sudah kirim rekening betul, ya wallahu a'lam bishawab, uangmu yang ditabung akan ludes. Ini sering macam itu. Ini war-war dapat
Uangmu sekarang 2 miliar itu katanya 500 juta. Duitnya kok endi 500 juta itu. Silahkan untuk dicairkan segera sebelum hangus. Suruh mencairkan. Jadi hangus apa diobong piye kok hangus. Begitu dalam pencairan pasti kan jadi disuruh mengirimkan rekening ini lho. Enggak usah panjenengan mempercayai hal-hal yang semacam ini. Modus penipuan sudah banyak sekali terjadi. Semakin lama dia semakin canggih dalam menipu. Memang zaman wis asar wal asri. Zaman wis asar niku kalau dulu zaman Kanjeng Nabi, kalau sekarang sudah surup. Surup niku remeng-remeng, sudah enggak kelihatan antara orang yang baik dengan orang yang jelek, antara orang yang menyumbang dengan orang yang merampok. Karena wis surup ngeten iki. Lah, karena sudah banyak sudah terjadi kayak ngeten iki wis surup, kita kalau enggak jelas enggak usah kita respon. Niku modelnya macam-macam. Ada yang pakai surat resmi, dia niku hebat nih pakai kantor pos. Tapi ya sok kene haman budal kan ya kapusan. Ada yang hanya WA. Ada yang dengan SMS. Jadi bahkan ketika kita akan menyumbang, kita akan menyalurkan sumbangan kita juga demikian. Tidak usah kita menyalurkan keinginan kita, harta kita kepada orang yang tidak jelas dengan online. Kita serahkan kepada orang yang sudah jelas, itu aja yang kita kenal. Orang yang nggak punya, orang yang butuhkan itu aja. Kenapa? Baru-baru saja terjadi daerah dan Indonesia yang menjadi masalah ini ITC bonku. Ternyata orang yang mencari sumbangan di masyarakat, yang ditasarufkan di masyarakat itu hanya 8%. Lainnya itu menjadi gaji dari orang yang gaji daripada orang yang mengumpulkan. Gaji ini miliaran. Masya Allah. Gaji dewi yang sekarang telah dibubarkan oleh pemerintah dan diduga menggelapkan uang. Ini semacam itu lagi. Makanya kita jangan gampang percaya dengan orang yang kita tidak kenal walaupun dengan bergaya. Kenapa? Zamannya sudah tua, sulit membedakan antara orang yang benar dan orang yang bersalah. Tapi setengah ini kumawon, kalau akan mengambil barang tersebut, sumbangan barang tersebut, sudahlah, nggak usah kita layani. Yang hebatnya lagi di dalam mencairkan uang tersebut, niku terus di bawah ada komentar-komentar yang begitu banyak. Alhamdulillah, saya kira menipu, ternyata saya serahkan betul cair dari situ. Buah macam-macam yang bolone dhewe sing komentar nih warune. Tapi sampean kok melok-melok niku terus mencairkan, terus rekeningnya disetorkan dan terusnya faraibah mongko raib, raib ilang hartamu. Masya Allah, ini kayak mana nih?
Enggak usah panjenengan tertipu dengan jual sumbangan dengan melalui online, dengan melalui apa saja, kecuali panjenengan kenal dengan siapa dia dan jelas itu untuk kebaikan, tidak untuk kehidupan mereka. Ya Allah, zaman ini. Ini penting.